Shalom, selamat siang Pak. Saya atas nama Ricardus Obe akan mempresentasikan hasil resum saya atau hasil ringkasan saya pada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu tentang bab 1 yang membahas tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Saya mulai dengan definisi ilmu politik. Definisi ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu, para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penetapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah. Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di zaman pertengahan, sedikit berkembang pada zaman Renaissance, dan penerangan membuat beberapa perkembangan substansial pada abad ke-19 dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad ke-20. Karena itu, ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan beberapa karya tulis lain. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti di India dan Cina telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusastraan, Dharma Sastra, dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina terkenal ada Konfusius, Mencius, dan Sanyang. Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negara Kartagama sekitar abad 13 dan Badak Tanah Jawi. Kesusastraan di negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara penjajah dari Barat. Di negara-negara benua Eropa sendiri, bahasa-bahasa mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena itu, ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai Perang Dunia Kedua. Masuk pada perkembangan dan definisi ilmu politik. Dalam perkembangannya, ilmu politik terus mengalami kemajuan dari masa ke masa. Seiring dengan kemajuan tersebut, ilmu politik terus memperbaiki komponen-komponen data-data yang ada di dalamnya.
serta terus berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga tanpa disadari ilmu politik selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sesama individu dan kelompok, dan sesama kelompok. Dalam keseharian yang dijalani, ilmu ini terus dipakai tanpa disadari, baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan, masyarakat maupun negara. Definisi ilmu politik yang sering terdengar merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk suatu negara untuk membuat negara tersebut lebih maju, serta juga sering disebut sebagai hubungan kerjasama atau beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Ilmu politik juga dapat diartikan ilmu sosial khusus, sebagaimana ekonomi, ilmu hukum, antropologi, sosiologi, atau psikologi. Menurut Miriam Budiarjo, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Sedangkan pada Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Peter Marx sendiri menyebutkan politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau lokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Berikut adalah konsep pokok politik. Konsep politik ialah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Politik dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial yang dibatasi. Berdasarkan hal tersebut, kajian politik ialah oleh politikus, praktik atau akademis boleh jadi ditandai sebagai pembelajaran dari alam dan sumber dari batasan-batasan itu, dan teknik untuk penggunaan kuasa politik dalam batasan. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu politik terus mengalami kemajuan. Ilmu politik pertama kali dikenal pada akhir abad ke-19 dan terus mengalami perkembangan yang pesat. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai sejak tahun 450 sebelum Masehi. Sedangkan di Asia, ilmu politik diperkirakan telah muncul di masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemikiran tentang ilmu politik telah ada sekitar abad ke-15 dan ke-13 dan 15.
ilmu politik baru mendapatkan identitasnya setelah didirikannya School of Political Science di Columbia pada tahun 1880 atas prakarsa John W. Burgess, dan ia sendiri yang memimpinnya. Pada tahun 1986 sekolah tersebut menerbitkan The Political Science Quarterly yang menjadi saluran pertama menulis karyanya. Pada permulaan abad ke-20, Gettel menunjukkan ilmu politik mulai dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian di kalangan kaum intelektual. Secara khusus pun juga menunjukkan keterkaitan ilmu lainnya dengan ilmu politik setelah adanya penyempurnaan metode pengumpulan data yang bersifat kuantitatif, di mana metode-metode modern menunjukkan sesuatu kecenderungan berbeda dalam observasi survei dan pengukuran yang berbeda. Partisipasi yang diberikan oleh para ilmuwan antara lain Hans Perry, Goodwin Watson, Nathan Letes, dan Edward Shields mengenai divisi yang menganalisis komunikasi dengan Nazi dan menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk informasi yang lebih baik dan untuk mengatur siasat ketika perang. Jadi baik Pak, ini adalah hasil ringkasan saya mengenai pelajaran bab 1, yaitu tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian dari saya